bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan pelayanan ini bagi saya, dan tentu juga berterima kasih kepada hamba Tuhan di tempat ini yang sudah mengundang kami. Ini undangan sudah sekian bulan, bahkan mungkin sudah masuk hitungan tahun. Saudara di dalam Tuhan, karena tentu kami banyak pertimbangan, jarak, aktivitas, dan lain sebagainya. Dan kami percaya ini adalah waktu yang terbaik, amin. Karena kayaknya sudah tidak ada alasan untuk menunda. Dan di momen ini kami ambil dalam tema Paskah. Jadi ini adalah renungan firman atau khotbah yang ketiga yang masih ada hubungannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita sama-sama berdiri dan kita akan membaca dengan suara keras Ibrani 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 1. Sudah dapat katakan amin? Amin. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pelihara kasih persaudaraan. Silakan duduk kembali. Pada kesempatan ini saudara, saya beri judul renungan firman Tuhan, relasi kasih besar pengaruhnya. Hubungan kasih besar pengaruhnya. Saudara, kalau kita masuk di dalam perenungan firman, bagaimana tentang Paskah itu sebenarnya, saya akan membawa pada satu peristiwa dari sekian peristiwa dalam hal ini penampakan Tuhan Yesus setelah bangkit. Ada satu kisah di dalam Alkitab, ada satu kejadian di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Di sana firman Tuhan berkata, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi berkali-kali Tuhan menampakkan diri, dan kali ini kita akan fokus kepada penampakan Tuhan Yesus kepada Yakobus. Siapa Yakobus itu? Saudari, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus 6 ayat 3 kita akan dapati bahwa Yakobus itu adalah saudara dari Yesus. Yakobus yang dimaksud di sini adalah saudara Yesus. Markus 6 ayat 3 membuktikan itu. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus? Jadi sekali lagi kita akan bicara tentang Yakobus, saudara dari Yesus. Nah, Yakobus selalu ditulis pertama sebelum yang lain. Jadi Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon itu saudara-saudara dari Yesus. Dan kemungkinan saudara bahwa adik-adiknya ini, jadi setelah Yesus lahir masih ada anak yang dilahirkan oleh Maria. Dan ketika namanya ditulis, ditafsirkan, ketika nama Yakobus ditulis pertama, penafsir Alkitab menyimpulkan bahwa Yakobus adalah yang pertama sebelum yang lain. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga didapati kenyataan yang lain. Siapa Yakobus itu? Tadi saudara Yesus, dia yang tertua di antara adik-adik yang lain, dan yang kemudian saudara di dalam Yohanes 2 ayat 12 kemungkinan Yakobus juga ikut di dalam mujizat pertama yang Tuhan adakan di Kana. Karena dalam Yohanes 2 ayat 12 itu di sana dikatakan Yesus, ibu dan saudara-saudaranya. Nah, saudara, di dalam
Tuhan Yesus Kristus, kenyataan yang kemudian saya akan bawa kita pada kenyataan yang sebenarnya begitu mengecewakan Yesus. Apa yang dilakukan oleh keluarganya di dalam Yohanes 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Itu kenyataan yang pertama. Yang kedua, tadi sudah tidak percaya. Di dalam Matius 12 ayat 22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Kalau kita komparasikan, kita hubungkan dengan peristiwa yang sama ditulis oleh Markus di dalam Markus 3 ayat 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mendengar apa yang dilakukan Yesus, mendengar penyembuhan, mendengar mujizat yang Tuhan kerjakan, apa saudara? Mereka datang hendak mengambil dia. Sebab apa? Kata mereka, ya, ia tidak waras lagi. Kadangkala saudara, maksud baik, tindakan baik kita disalahpahami oleh orang lain. Seperti halnya Yesus, justru dari keluarga sendiri saudara. Sakitnya tuh di sini. Amin saudara. Saudara sendiri tidak percaya Yesus. Saudara sendiri menganggap dia tidak waras lagi, padahal dia melakukan kebaikan, dia melakukan hal-hal yang baik, dia melakukan mujizat. Harusnya bangga dong. Malah sebaliknya saudara, mereka anggap dia gila. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi walaupun demikian, walaupun maksud baik Tuhan Yesus itu disalahpahami, tetapi Tuhan ingat saudaranya. Itu dibuktikan dengan apa? Dia menampakkan diri kepada Yakobus. Nah, kita akan sama-sama melihat rahasia firman Tuhan. Di sini berani sekali bilang apa? Unconditional love. Itu Tuhan kita. Kasihnya tanpa syarat, tanpa batas. Amin saudara. Haleluya. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan Paskah yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika Tuhan Yesus ingat saudaranya, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus seperti Yesus sering kita lakukan. Kalau ini bukan, jadi kita harus ingat saudara kita. Kita harus bersaksi kepada saudara kita. Kita harus menjadi teladan bagi saudara kita. Amin. Kita harus memberkati saudara kita. Unconditional love. Itu dasar kita. Amin. Tuhan sudah teladankan. Dia bangkit dan dia penting untuk menampakkan diri karena ada maksud ini. Saudara di dalam Tuhan, pesan Paskah yang lain kita melihat di dalam Kisah 16 ayat 31, di mana satu orang dalam keluarga itu punya pengaruh yang penting. Ingat, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Itu prinsip dalam kekristenan. Jadi kalau ada orang atau ada saudara kita yang belum selamat di dalam atau belum masuk dalam orang yang percaya kepada Tuhan, yakinkan dalam dirimu, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Pegang firman Tuhan ini. Jadikan firman Tuhan ini menjadi peganganmu. Dan dengan iman, engkau harus percaya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Amin, saudara. Haleluya. Karena apa yang terjadi kemudian
ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seorang saudaranya, itu terlebih dahulu mengubahkan Yakobus. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, tidak begitu jelas disampaikan oleh penulis-penulis Alkitab, bahkan Yakobus sendiri pun tidak secara detail untuk menceritakan penampakan diri Tuhan Yesus kepada Yakobus. Tidak seperti halnya kepada murid-muridnya, tidak seperti halnya kepada Maria Magdalena. Lengkap diceritakan, saudara. Yakobus sendiri tidak ada cerita yang detail kecuali yang kita baca tadi, ya, yang kita baca tadi di 1 Korintus 15 ayat 7. Dan itu pun kemudian ada dihubungkan dengan penampakan diri kepada yang lain. Tidak ada spesifikasi. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara bahwa setiap berkat dari penampakan Yesus dalam kehidupan pribadi seseorang ada pengaruh yang besar ke dalam keluarganya, dimulai dari mengubah orang tersebut itu secara pribadi, spesifik satu dengan yang lain. Jadi tidak perlu untuk disampaikan karena itu pengalaman pribadi, karena ada relasi tadi, saudara. Relasi, ada hubungan. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ketika ini tidak dijabarkan secara detail, yang kemudian nampak dari semua itu adalah sebuah perubahan hidup dari Yakobus, adalah sebuah buah-buah yang bisa dinikmati, yang bisa dilihat dan yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Itu yang penting. Tidak peduli bagaimana berkat Paskah bagi kehidupan pribadimu, itu bisa bersifat pribadi, bersifat personal, tetapi pasti mengubahkan kehidupan saya dan saudara untuk kemudian kita berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, menjadi kesaksian. Saudara, perhatikan apa yang menjadi buah dari Yakobus. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, dia berproses dengan Tuhan. Yakobus menjadi rasul yang setia dalam pelayanan seperti Galatia 1 ayat 19 dicatat di sana. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dia tetap setia dengan Petrus. Yang kemudian, saudara, kedua, Yakobus menjadi soko guru. Yakobus menjadi pemimpin dalam jemaat. Galatia 2 ayat 9 mencatat, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, ternyata selain mengubahkan dirinya menjadi pribadi yang berubah, yang tadinya tidak percaya Tuhan, yang menganggap bahwa Yesus itu gila, hidupnya diubahkan oleh kasih Tuhan. Hidupnya diubahkan karena perhatian Tuhan yang tanpa syarat tadi, sehingga dia boleh menjadi orang yang melayani Tuhan, yang setia dalam pelayanan, menjadi rasul, menjadi soko guru, pimpinan dalam jemaat. Luar biasa Tuhan mengubahkan Yakobus. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita melihat Alkitab sendiri, ada kitab Yakobus. Kitab itu ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus yang sementara kita bicarakan. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Dan selanjutnya Yakobus menulis kitabnya
Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus menjadi berkat dalam kehidupan pribadi, menjadi berkat dalam kehidupan keluarga saudara, dan tentu menjadi berkat dalam kehidupan keluarga dalam Tuhan. Karena di dalam kehidupan keluarga saudara ada hubungan, ada relasi. Di dalam keluarga, di dalam Tuhan ada relasi. Amin saudara. Untuk itu Galatia 6 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, apa saudara? Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi perhatikan saudara, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amen. Mulai dari dalam dulu. Amin. Ini penting saudara. Dari dalam dulu, dari dalam keluarga dulu, jadi berkat dalam rumah tangga dulu. Amen. Kalau dalam satu komunitas, di dalam jemaat, di dalam hubungan saudara seiman dulu. Amin saudara. Amen. Kalau engkau belum bisa seperti itu di dalam internal, engkau tidak punya kekuatan menjadi berkat di luar sana. Amen. Karena tidak ada kesaksian. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu peduli dalam sebuah persaudaraan, dalam sebuah relasi atau hubungan, sehingga kemudian saudara di pernikahan di Kana, Yesus mengadakan mujizat yang pertama, air menjadi air anggur. Padahal kalau kita perhatikan kisah ini, dia bilang apa saudara? Waktuku belum tiba. Walaupun waktu Tuhan belum tiba menyatakan dirinya sebagai Tuhan, karena hanya orang yang punya kuasa sebagai Tuhan yang bisa mengadakan mujizat. Belum waktu untuk menyatakan itu saudara, dia bela-belain mengadakan mujizat. Amin saudara. Padahal tadi apa? Belum waktunya. Tetapi Tuhan mengadakan mujizat karena dia tahu ada pernikahan di situ, ada hubungan yang akan terbentuk dari situ. Makanya hargailah hubungan suami istri saudara. Amin. Karena Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu menghargai suami istri saudara. Bahkan belum tiba waktu, Tuhan sudah tibakan saat itu. Karena sudah penting, tanpa menunda lagi. Haleluya. Haleluya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini artinya apa saudara? Hitungan 2 itu hitungan paling sedikit dalam sebuah relasi. Kalau engkau sendiri tentu tidak ada relasi, tapi dalam hubungan relasi yang paling kecil ini dikatakan di sana, di mana ada 2, ada 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sana saudara. Tuhan mau mengadakan mujizat, Tuhan mau mengubah air menjadi air anggur, sesuatu yang tawar akan menjadi manis. Pengharapan yang tidak ada menjadi pengharapan yang penuh dengan kemenangan masa depan. Amin saudara. Tuhan hadir di sana dalam relasi. Relasi itu banyak tipe, banyak macam. Ada relasi darah atau hubungan darah, ada relasi batin atau hubungan batin.
Tetapi semua relasi itu yang dinamakan dengan hubungan dilandasi dengan hati yang mengasihi. Amin. Amin. Hubungan kejemaatan pasti ada hati yang saling mengasihi di antara jemaat. Hubungan jemaat dengan gembala harus dilandasi dengan kasih. Kalau tidak dilandasi dengan hati, tidak dilandasi dengan kasih, itu bukan hubungan, saudara. Amin. Selama masih ada kesempatan, kita berbuat baik kepada orang yang punya relasi atau hubungan dengan kita. Karena apa, saudara? Tadi relasi kasih besar pengaruhnya. Kasih Yesus mengubahkan Yakobus. Kasih Yesus yang membuat Yakobus bertumbuh dan berbuah. Dan kalau ada kesepakatan dua orang, dalam hal ini komunitas terkecil, saudara, suami istri, dua orang yang sepakat, ada berkat. Ada berkat, amin. Haleluya. Saya beberapa hari ini belajar dari seorang tokoh Kristen saat ini yang sudah terkenal, Ibu Dewi Basir. Dia mengajarkan saya untuk memperkuat relasi suami istri. Besar kuasanya. Amin. Selama ini saya dan suami kalau berdoa biasa aja, berlutut bersama, tapi dia ajarkan coba berpelukan. Di situ terasa sekali intim. Amin, saudara. Kesepakatannya semakin kuat. Haleluya, puji Tuhan. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan ada. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan itulah cikal bakal, hubungan cikal bakal yang menumbuhkan generasi-generasi. Anak-anak yang harus dibentuk untuk mengenal Tuhan, sehingga tidak salah mengartikan kasih Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu orang bertobat juga, kata firman Tuhan tadi, seisi rumah diselamatkan. Luar biasa. Ini bicara karena ada kasih yang melandasi orang itu untuk berbuat kepada berhubungan darah dengan dia. Karena kita juga mengenal, saudara, biar anak nakal, biar saudara itu bikin sakit hati. Kalau orang ingat, ya saudara sendiri mau bikin apa? Ya kan, saudara? Karena kasih dalam hubungan. Salah-salah anak sendiri, salah-salah kok keluarga sendiri, doang orang lain. Betul, saudara? Tapi saya percaya ketika kita sudah banyak belajar mengasihi unconditional tadi kepada orang yang berhubungan dekat dengan kita akan mampu mengasihi pun musuh kita di luar sana. Amin, saudara. Sudah terbiasa, maka kita bisa lakukan. Karena saudara, saya catat di sini, saudara, ketika hubungan itu, relasi itu dikatakan besar pengaruhnya, karena pertama ada hati di sana, ada rasa memiliki di sana, ada sepenanggungan di sana, dan ada tanggung jawab di dalam setiap hubungan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, teladan Yesus pada Paskah bagi saya dan saudara itu memberikan kita pelajaran, karena relasi kasih besar pengaruhnya. Puji Tuhan. Saya undang musik dan singers.
Saya akhiri renungan firman Tuhan ini, saudara. Terlalu prematur bagi saya menyiapkan ini, karena saya menyiapkan tadi malam dalam perjalanan duduk di samping Ibu Gembala. Saya menyiapkan, bahkan santai sementara ibadah tadi. Tetapi saya percaya, saudara, sesederhana apapun firman Tuhan itu, keterbatasan saja sebagai yang menyampaikan ini tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, karena firman Tuhan punya kuasa. Dan setiap saya dan saudara ada Roh Kudus yang akan mementaikan firman Tuhan, yang akan meneguhkan firman Tuhan. Amin, saudara. Sehingga firman Tuhan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapa, Engkau setia, takkan meninggalkanku, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik.